yang bisa dikendalikan oleh Onyx itu sendiri. Alright, dimanapun kalian berada Sobat Mobile Legends dari Sabang sampai Maroke yang lagi nonton bareng bersama semuanya. Mana tepuk tangannya untuk tim Indonesia. Karena kita akan melaju dan terbang bersama di Lane of Dawn. Wow, mari kita saksikan apakah Sang Raja Langit masih akan terbang tinggi dan mengalahkan Sang... Kali ini, Sans dengan membawa Novaria ini harusnya akan menjadi Novaria yang sangat amat ini sih, menyakitkan. Ya, kalau kita berbicara Novaria kali ini sebenarnya bakal membuka vision untuk cutthroat-nya Kairi juga sih. Apalagi iya, ketika kita berbicara bagaimana Lethal Ignition akan berjalan untuk nanti di mid game ketika power spike-nya benar-benar bisa disentuh dengan waktu yang cepat. Bahkan on the way untuk mendapatkan level yang keempatnya juga. Gak cuma itu sih, Be. Poking damage-nya juga benar-benar ngegangguin banget. Hitbox-nya. Hitbox akan lebih meningkat. Betul. Makin mudah juga untuk memainkan steel cable. Benar. Dan bahkan sudah ada rotasi early game dari Kairi yang ada di area bottom lane. Kairi, lihat langsung cutthroat dikeluarkan tapi ternyata Miss Cable membuat dirinya gagal mendapatkan satu point kill Kalau kena- atas sosok serang Sanji. Kalau kena mungkin first blood kali ya. Iya, kalau kena 2 kali lagi mungkin akan terjadinya first blood. Apalagi sudah ada heavy life punch yang tadi sudah dikeluarkan juga. Tapi pemilihan untuk dari emblemnya, Season Hunter, adalah opsi yang paling bagus memang untuk di patch yang sekarang. Yap. Apalagi dengan hadirnya Swift, attack speed yang sudah gratis didapatkan dari satu talent emblem membuat nantinya Kairi akan lebih berfokus sama Fury Hammer-nya langsung. Gak perlu pusing-pusing lagi untuk mikirin satu knife sebagai tambahan untuk 10% attack speed. Alright, tetapi kali ini kita bakal melihat di mana rotasi yang dilakukan dari tim Onyx. Mereka sudah standby menuju ke arah Turtle. Ingat, dari normalnya penggunaan Fanny itu akan gagal mendapatkan first Turtle-nya. Ya. Kalau kali ini berhasil didapatkan oleh Onyx juga, ini akan cukup berbahaya. Tapi lihat rotasi yang dilakukan ketika mereka sadar udah tidak ada lagi. Dengan Retribution dan langsung ada Kairi is coming. Gagal untuk mendapatkan siapapun duel yang berikan seorang push. Bebas sekarang seorang Kairi. Dan di sana Kairi Sakaratul mau terperangkap dan harus mundur. Kalau memaksakan tim fight lebih lagi, ini akan membuat Kairi tumbang. Dan memutuskan tentunya untuk disengage aja. Dan hanya terculik dari seorang Bootsy. Pertukaran yang terjadi pasca Turtle didapatkan oleh Triple Esports membuat mereka mengungguli early game tempo yang mungkin mereka bisa kendalikan untuk sampai saat ini. Dan Retribution sampai-sampai dikeluarkan membuat Keyboy sepertinya agak sedikit terjebak. Tapi Keyboy nampaknya special migration mampu didapatkan. Tapi Duel Dragon dari seorang troll gagal. Flicker trigger dan ternyata Keyboy gak boleh pulang. Dipaksakan untuk tumbang. Karena mungkin sedikit terlambat untuk menggunakan Flat Track Ram. Dan ternyata di balik situ ada udang di balik batu. Memilih untuk mendapatkan Purple Buff dan Kairi. Cutthroat yang gagal. Kairi berhasil tertag dan terkena damage turret dan troll. Benar-benar berhasil memberikan semangat terhadap sisi sampingnya Sano. Wah, ini kalau kita berbicara bagaimana trade kill yang terjadi, malah Onyx benar-benar ada dalam keadaan yang cukup bahaya di early Iya. game-nya. Karena mereka sudah kehilangan Turtle. Mereka kehilangan first blood juga. Dan kehilangan 2 kill lainnya. Ini akan membuat Triple Esports sedikit lebih snowballing di early game. Tanpa adanya pertukaran point kill yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari Onyx. Ya, tapi at least so far dari cewek masih bisa untuk unggul ya dari segi networknya dibandingkan dari Sano sendiri, meskipun tadi Kairi juga sempat gagal untuk membagi Sano. Karena Sano akan lebih berfokus untuk main dari area turretnya aja, lebih main aman. Oke, purple buff sudah didapatkan, bahkan 2 purple buff yang diamankan oleh Kairi. Membuat levelnya makin lebih flawless lagi. Tapi harus kita perhatikan juga bahwa dari tadi Kairi belum mendapatkan 1 point kill pun. Oh, tapi Kairi bukan dapetin poin kill utamanya. Dia coba untuk ngegrogotin gimana caranya Triple Esports ini ini dia. akan kalah banyak. Tapi lihat surprise. Tapi seperti yang gagal didapatkan oleh seorang Kairi membuat dirinya harus untuk ke belakang dari reset. Dan mungkin sekarang akan ada perebutan Turtle. Keyboy berhasil mendapatkan 1. Valtrekem setelah dikeluarkan dari Realms After Day. Untuk para pasukan Triple Esports. Tapi ingat, Netherrealm-nya udah selesai. Netherrealm yang tidak ada. Dan para pasukan dari Onyx, mereka nampaknya akan melepaskan kali ini terhadap Turtle yang tidak bisa diselamatkan oleh seorang Kairi. 2 Turtle di tangan Triple Ya, Esports. bukan objektifnya juga untuk Fanny, karena objektif dari Fanny adalah mengamankan point kill. Tapi lihat siapa yang farming. Calvin Winata, dia sudah bergerak di area bottom lane dan bahkan hampir mendapatkan keseluruhan platingan gold shield turret yang ada. Ini akan membuat setidaknya ada 2 orang yang farming. Kairi dan cewek, dan menyusul ketertinggalan item
Dengan kita lihat juga ada Tough Boots di sana yang akan menambah power. Mengurangi resilience juga powernya Berasa- dari sisi power triple. Berhasil melakukan sebuah special migration, tapi kalau ngomongin following up damage, Kiboy belum ada failed request, baru muncul saat ini. Dan sekarang Sanji di depan sana mencoba untuk memberikan damage terhadap seorang Kyrie. Karena Kyrie udah tidak ada purple buff, that's why Sanji berani, Profesor, dan Momo-chan. Dan kalau ngelihat sebenarnya memang fokus targeting dari Kyrie adalah numbangin ke arah Sano ya. Sempat nahan aja ketika Tarzannya tadi melewati area jungle, tidak benar-benar digas 100% sama pemain-pemain dari Onyx. Ya karena kalau misalkan targetnya ke Tarzan kayak terlalu early, apalagi udah punya anti kuras juga dari Tarzan, dan itu yang akan membuat bagaimana durabilitas dari sosok Fredrin makin sulit untuk di take down. Dan untuk saat ini, kalau kita lihat juga dari sisi yang berlawanan, Kari versus Cloud yang masih belum ada hasil untuk 1v1 situationnya, bahkan dari top lane tadi. Karena memang sama-sama hero scaling, sama-sama hero late game, jadi kayaknya saling mengerti juga bahwa tidak akan ada yang melakukan gerakan yang beresiko. Oke, gerakan tambahan belum dilakukan, tapi lihat Tarzan sudah melakukan gelayutan menuju ke arah Turtle. Nah, para pasukan dari tim Onyx kali ini mencoba untuk melakukan sedikit vision untuk tahu di mana pergerakan tim Triple Esports yang unggul sedang posisi dari point kill. Sedang Sonic. unggul. Oh salah, Iya. berganti ya? Udah berubah. Lebih ke kebalik ya barusan ya. Tapi kayak ini masih keep farming aja, tempo tiba-tiba menurun. Walaupun Triple Esports mengamankan banyak sekali objektif terhadap Turtle juga. Winning condition dari Onyx seolah Wah. masih terbuka dengan sangat-sangat bebas karena mereka nggak terkena invade jungle. Dan ini adalah kesempatan untuk tim Onyx melakukan counter dan tim fight yang cukup besar. Kenapa aku bisa bilang ini akan menjadi tim fight yang masif? Lihat semuanya berkumpul di bottom lane. Bahkan cewek sekalipun tidak mau split push lagi. Kyrie mencoba untuk menjaga posisinya terlebih dahulu. Dia tidak boleh terdeteksi. Ketika Sancho udah tahu di mana keberadaan pemain dari tim Triple Esports, setidaknya at least dia udah punya 2 vision. Cuma 2, tapi udah cukup untuk tahu di mana keberadaan yang lainnya. Dan belum ada informasi dari Troll juga dengan conceal play yang baru muncul. Aduh, Flicker. Wild Dragon-nya menuju ke arah Kiboy. Belum follow up damage dan lihat blasting duet. Kiboy masih selamat di arah belakang sana. Kyrie punya space yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kabar buff. Tapi Kyrie gagal dengan Turtle. Cutthroat yang sangat indah berhasil mendapatkan 1 point kill. Roll, ter-take down. Lihat, Sakit Tarzan banget. gak bisa lagi selamat. Karena damage dari seorang cewek terlalu besar. Nampaknya Keyboard Wild Dragon shot point. Follow yang damage dan akhirnya 1 buah point kill tidak bisa didapatkan oleh tim Onyx lagi. Cukup 1 aja. Netherrealm save the day dari Kevin masih membuat Tarzan melakukan sedikit kelayutan dan akhirnya mundur ke belakang. Iya. Oke. Hampir saja ada Tipis Arthur ya. Spear Uh-huh. yang lewat begitu Kyrie, saja. Kyrie is coming. Kevin kali ini gagal didapatkan, tapi Kyrie pantas aja. Tadi aku sempat lihat di sosial media, Uh-uh. ada yang ngepost Kyrie sedang pemanasan. Pemanasannya Fanny, ternyata ini alasannya. Ya, apalagi nggak Dipersiapkan di-ban ya Fanny-nya. Dan kalau kita lihat juga dari itemnya, Legion Sword sudah ada di tangan dari Kyrie, entah menuju ke arah Malefic Roar atau bahkan ke arah si Halberd. Kayaknya dua-duanya sangat oke sekali dan itu dia jawabannya. Malefic Roar untuk menumbangkan lini depan plus menghilangkan efek yang dimiliki oleh antivirus juga. Setidaknya nanti bakal bisa bermain front to back karena ada Kari juga yang dibawakan oleh cewek Cimomo. Iya, Golden Staff di tangan dari Sano, sementara Kyrie 1v1 di area bawahnya, namun sepertinya untuk 1v1 dengan seorang Sanji bukanlah target yang diinginkan oleh Kyrie. Ya, first item Sanji aja tadi adalah Bloodlust Axe. Dia udah pasti ketika berhadapan dengan minion, shield, dan juga spell vamp-nya langsung seketika penuh. Apalagi item keduanya, dia selesai dengan Dominance Ice, membuat attack speed dari cewek nggak bakal 100% bisa dijalankan. Yang kedua, udah pasti akan ada yang namanya efek life bane. Iya, bisa- Memotong regen HP 50% dan itu akan sangat-sangat membuat dan merugikan bagi Onyx. Ingat, ini pasukan dari Onyx mereka punya Kari. Ini bisa membunuh secara perlahan. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx, mereka itu memberikan sisi gelapnya. Yaitu permainan yang cukup pelan, tapi di belakang sana mereka siap menikam dengan cukup tajam. Tapi Menurut aku gua, mencium bau-bau yang kayak ini kayaknya antara main split push Iya, atau emang nungguin momen late game aja sampai nanti Kevin keluar Netherrealm for nothing. kalau gua enggak, tapi kalau kita lihat di sini Valkyrie berhasil dapetin 1 point kill kah? Nampaknya masih bisa selamat dan Sans akhirnya menutup 1 point kill seorang Troll. Boots mencoba untuk menahan seorang Tarzan dan berhasil selamat kah? Di balik itu semua blasting duet dari Backline berhasil menutup dari seorang cewek dan juga Boots. 2 point kill didapatkan membuat para pasukan dari Onyx kali ini harus mengendorkan permainan mereka. Gagal untuk bertahan. Tapi Sano Iya dapetin sih. 1 point kill atas cewek itu cukup mahal loh. Iya, tapi itu posisinya juga hampir juga sih ceweknya masih bisa bertahan tadi dari Blazing Duet yang dibuka sama Sano. Tapi Kevin
Ini nggak bisa melakukan clear dengan cukup cepat. Diaremit dan Kairi mulai datang. Dicari. Oh, ini dia Kyrie mencari ke arah belakang. Dimanapun kamu berada tidak bisa bersembunyi. Bisa lari tapi nggak bisa bersembunyi. You can run, but you can hide ya. Lebih tepatnya untuk Kyrie yang targetingnya menuju ke arah Calvin. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya keren, tapi kalau di Indonesia B aja tadi ya. Ya kan? Boleh juga. Maknanya dalam sih kalau dalam Kamu bahasa bisa Indonesia. lari. Kalau bahasa Indonesia kamu bisa lari tapi Kayak kamu nggak bisa puitis ya? bersembunyi. B aja gitu dong. Coba tadi pas lu bahasa Inggris jadi keren gitu loh. Oke, Oke. kita balik ke Baxter game di mana Gold ini Lebih yang mau aku perbincangkan di sini winning conditionnya. sama Dari Goldnya Onyx juga udah nggak berbeda dikasih soalnya. beda jauh, Be. Iya, karena Gold yang nggak berbeda jauh sehingga membuat Onyx memiliki damage yang cukup. Tapi point kill adalah winning condition mereka. Sehingga mungkin kita akan melihat counter setup sesaat lagi. Oh, tapi mereka melepaskan Lordnya kan, tapi nampaknya tidak. Dua Astrega menuju ke arah seorang Kyrie. Kalau ingat damage tidak ada, mereka semua fokus ke arah seorang Keyboy. Permasukkan dari Onyx, mereka sedikit demi sedikit coba untuk melancarkan serangan terhadap seorang cewek. Presport pun nothing, tapi Bots masih mau lebih. Wah, Menangkap Tarzan. Dan kali ini Tarzan masih bisa selamat dengan teroris yang mereka miliki. Keyboy selalu menjadi kunci. Kunci Kating, Iya. kunci distraction, kunci untuk mendapatkan momentum ada di Keyboy semua. Benar-benar ini anak kunci. Tapi cukup menyeramkan juga sih Kiboy itu dengan kiting-kiting yang dilakukannya. Karena posisi dia kadang kelihatan harusnya masih bisa untuk mundur. Tapi dia coba untuk ngepok dulu, ngepok lagi. Setidaknya pressure ini masih kelihatan dari sisi Onyx ya. Dan kuat banget sih untuk bertahan hidup apalagi dengan menggunakan Univer Roamer. Oh, lihat permainan kabel dari seorang Kyrie. Indah Cukup manis, tapi nampaknya belum bisa dapetin point kill. Tadi balik itu semua cewek, seperti biasa. Gak dapetin point kill, gak dapetin turret. Gak dapetin turret, gue farming. Gak dapetin Iya. farming, gue dapet skill. Tapi Skill sekalipun nanti bakal kena pick off, ingat dia punya Purify. Jadi Iya. escape skillsnya, escape toolsnya, ready semuanya. Sementara ini cukup dilema buat Triple Esports karena lihat Kyrie-nya show up di area bottom lane, di area lane jauh. Tapi Lord-nya tiba-tiba di poke sama Onyx yang menandakan kalau mereka bisa saja mensinyalkan mereka mau maksain perang di area top lane. Tapi ini yang aku suka dari Sans. Satu hal ketika sang Captain Novaria adalah setiap ultimate-nya ada dia selalu membuka. Dapat atau enggak, mau trigger teamfight atau enggak itu udah urusan belakang. Dan lihat di sini Keyboy! Happy birthday! Final Trick instant pick up dan The Realm gagal mendapatkan penyelamatan terhadap seorang Tarzan. Enggak ada lagi awo-wo-wo. Membuat permasalahan dari Onyx lancar untuk seorang Kyrie mendapatkan Castle. Troll hilang begitu saja. Ghostbuster menangkap seorang Kyrie. Tapi terjatuh gak bisa diselamatkan Kyrie. Dan Blazing Duet berhasil dihindari dengan pergerakan dari Konsil. Membuat permasalahan dari Onyx tidak akan kehilangan seorang Keyboy. What the moment dari Keyboy. Konsil save the day. Wah hampir ya, tipis banget. Tapi untungnya di sana juga udah ada cewek yang langsung siap siaga untuk memberikan bantuan ke arah seorang Keyboy. Kyrie sayang sekali. Terpantau cukup jauh dari posisi dari seorang Keyboy. So Keyboy nggak bisa menyelamatkan Kyrie tadi. Sans masih mengamankan para pebasnya Setidaknya. walaupun setidaknya Kyrie tidak mendapatkannya, tapi yang didapatkan oleh teman-teman dari tim Onyx dan bisa saja ada pencurian di sana. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx banget, mereka gagal mendapatkan pencurian. Tarzan Retribution-nya pun juga tidak didapatkan karena Calvin yang bukan Calvin Winata kali ini save the day. Beda orang, karena kali ini Faramisnya dari Calvin harusnya sudah mengisi lagi pasifnya setelah tadi terkena pick off dengan menggunakan cut shot dari Kyrie. Dan kali ini lagi dan lagi winning condition dari Onyx berubah total. Dari yang awalnya mengincar karena point kill, sekarang harus bermain dengan 4-1. Metode split push mungkin bisa dibawakan. Dan high ground defense tinggal diserahkan kepada CW dan Sans. Karena dua-duanya untuk urusan nge-clear Lord dan juga Wave Minion lumayan instan di early game. Dan yang pastinya juga sebenarnya dari Triple Esports mereka akan memaksimalkan dengan Lord yang berjalan di area atas ini. Mereka push aja ke area objektifnya. Onyx sepertinya yang harus akan melakukan clear cepat, terutama untuk di area mid ini karena landing jauh akan dipegang oleh seorang Kyrie. Oke, landing jauh dipegang Kyrie, tapi lihat. Dengan baru muncul kan, lihat kan tadi Iya, kamu selalu, iya. di logonya Sans. Ini, Baru muncul, ya. setiap Astral Echo-nya muncul, dia selalu spamming. At least Iya. dapat info sih. Selalu. Mau dia mau enggak, itu yang ngebuat Novaria Sans itu sulit didapatkan. Kenapa? Ketika ada sekitar 30 detik, 40 detikan, itu selalu dia ngebuka posisi, selalu dia ngecek agar pergerakan dari Sans ini tidak kemana-mana, tapi Troll masih gaming telah bakal coba didapatkan. Boots menutup hari dari seorang Troll karena para pasukan dari tim Onyx mereka tidak mau ditabrak begitu saja. Para pasukan dari tim Onyx, Special Migration berhasil mendapatkan satu aki itu. Following up damage kali ini belum dikeluarkan, tapi Sano Blazing Duetnya belum maksimal. Bang dibalikan kembali kanannya. Keyboy tidak ter-takedown. Sans mencari Astral Echo ke arah belakang, mencari Astral Recall. Siapa yang bisa dikalahkan? Tapi Kyrie berhasil mendapatkan Purple Buff-nya. Kyrie harus mundur ke arah belakang karena kalau tidak Purple Buff-nya akan sia-sia. Pencurian dan saving purple buff
yang sangat-sangat XP laner tim SMG. Terlalu smooth. Karena kita melihat tadi ada Netherrealm Iya. dibuka, ada Spatial Migration dibuka, semua source skill ultimate dibuka. Hanya untuk membiarkan Kairi mendapatkan satu buah purple buff sebagai energi tambahan agar dia mampu untuk survive. Dan bahkan kalau kita lihat dari itemnya, Kairi sudah selesai dengan si Halberd. Dia akan menuju ke arah Antiquiras. Makin lebih powerful lagi menuju ke arah late game. Cewek juga sudah selesai dengan 6 itemnya. Bahkan harusnya sesaat lagi dia bakal menjual menuju ke arah Windtalker. Kalau misalkan itu terjadi, 6 item teamfight pun akan lebih meyakinkan kepada kubu Onyx. Tapi lihat pemancingan dengan adanya Blessing Duel. dibuka. Oh, genderang perang ternyata Oke. dikumandangkan perpasukan dari Triple Esport. Mereka sendiri bahkan yang membuat mereka dalam masalah. Nah itu dia makanya, sebuah tempo kiting yang secara paksa dilakukan sama Onyx. Ketika mereka tiba-tiba menghadirkan Kairi dengan dua steel cable-nya, yang memaksa Calvin untuk membuka satu ultimate yang begitu mahal. Iya, cukup panik sih karena ngeliat Kairi yang tiba-tiba datang ya. Dengan steel cable-nya. Mau nggak mau ada satu buah Netherrealm yang keluar dari serangan Calvin. Tapi Fanny di tangan Kairi itu jadi high ground defender loh, jangan salah. Iya. Iya kan? Dia sering banget untuk mainin Ingat steel banget. cable untuk escape, isi energi, Mainin clear lane wave, jauh. mainin lane jauh. Itu udah banyak banget job desk yang dia jalankan. Woods kembali lagi menjalankan tugasnya. Memang kita bisa bilang udah cukup lama kita melihat adanya tempo permainan EXP laner seperti ini. Tapi ingat, Woods bukan yang setebal itu. Dia harus benar-benar mempertahankan dirinya langsung dari konstruksi yang terjadi dari seorang Keyboy. Mencari di mana keberadaan dari seorang Saji. Gagal dengan special migration yang mereka miliki dan instant pick up pun terjadi. Cutthroat out of nowhere. Dari Kairi datang, dari tiba-tiba rumput yang diam bergerak sedikit. Malah menghilangkan nyawa seorang Saji. Gak ada yang detek arah. Gak ada yang mendeteksi seorang Kairi, tapi di sana special migration. Dan Real telah dikeluarkan, permasukan dari Timoni. Kairi mencoba adu retribution. Kairi berhasil mendapatkan Lordnya, membuat para pasukan Onyx berada di dalam keuntungan yang maksimal. Wow, itu kalau troll sabar lagi. Iya. Mungkin cewek masih bisa ke pick off. Setuju, tapi mau bagaimanapun cewek nggak bakal bisa di-kick Iya. sama troll. Karena dengan adanya Purify, Purify. membuat cewek jadi susah untuk Atau di-pick mungkin off. Kairi ya tadi ya. Kalau Kairi yang ditendang mungkin masih bisa karena Tarzan ready dengan retribution-nya. Tapi At least, anyway, Lord didapatkan oleh Onyx dan ini akan mendorong ke arah bottom lane. Ini akan menjadi angin segar juga bagi teman-teman dari Onyx. Karena lini depannya sudah ready, ada Boots dan juga Keyboy yang bisa tiba-tiba akan jump in secara bersamaan. Apalagi kalau kita lihat flicker dari Keyboy. Ini bisa menjadi pertanda kalau Onyx akan membuka tim fight-nya via Spatial Migration. Alright, dia special migration tapi Sans lihat, dia sengaja mancing supaya para pasukan dari tim Triple Esport agak kehilangan fokus. Astral Echo. Dan Keyboy udah standby, Astral Echo telah terdeteksi. Ini adalah saatnya untuk Keyboy melakukan sedikit pergerakan. Tapi nampaknya special migration ke arah mid lane lebih mau dilakukan Keyboy. Dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan 2 turret, Bang Ochan. Iya. While di arah bottom lane, Kairi hanya memancing dengan adanya pair dari Fanny yang mereka miliki. Dan satu Lord yang mereka dapatkan langsung membuat tim Gila. Triple Esport ompong-melompong. Iya, udah kehilangan langsung 3 base turretnya dari Triple Esports dan sekarang Onyx cukup bermain lebih disiplin aja, hanya ngepok aja apalagi dari seorang Suns. Dan kita juga tahu Kairi dengan steel cable-nya bisa memberikan setidaknya presence-nya terlebih dahulu. Gak usah terlalu overcommit untuk masuk team fight. At least setidaknya mereka coba untuk nge-pick off satu. Atau jangan-jangan teman-teman dari Onyx akan bermain dan coba untuk nge-camp di area top lane. Wah, Karena kebetulan Lordnya ada di bawah dan ada Blade of Despair yang baru diamankan. gue lihat si Triple Esport udah mulai agak kehilangan arah tuh lihat. Troll tadi di kamera kiri belakang. Kiri bawah dia lihat. Cukup sulit untuk bisa mendapatkan siapapun. Dan Astral Echo mendeteksi 5 player secara maksimal. Damage yang tidak bisa dibendung oleh Sano. Ini udah benar-benar terlalu sakit. Lihat, Sans selalu memberikan presence di sana. Dia berikan semua damage poking terus supaya tim Triple Esport mau nggak mau harus keluar kandang all in Sans. Tapi ketika Sans yang di all in, mereka rugi banyak. Iya, ini masalah utamanya juga Suns masih punya Astral Spear untuk dia berlari-lari, Astral Recall untuk escape. Dan bahkan dari segi damage deal itemnya, lihat Suns sudah lengkap sekali. Lightning Truncheon, Enchanted Talisman, The Divine Glaive, bahkan Glowing One sebagai penutupnya. Iya. Jadi deteksinya bakal makin lebih mengerikan lagi ketika nanti connect dari segi source skill-nya. Entah itu Meteor atau bahkan Astral Echo. Tapi kalau ngomongin dari minimap Momochan, ini agak cukup berbahaya kalau terpaksa teamfight dari top lane loh.
Iya sih. Karena posisinya Lordnya juga ada di area bawah, landing jauhnya masih di-push juga sama Kairi di area bawah. Ya, tapi melihat referensi dari tim fight terakhir, Onyx menang tim fight-nya ketika Sanji tertangkap. Iya. Dan Sanji selalu ada di lane yang jauh. Makanya aku bilang, mereka cukup mainin metode pick off satu pemain aja dulu. Bikin pincang tim fight-nya. Atau paksa triple mainin 4 lawan 5. Oke, Console Gaming, Troll, hanya seorang diri. Siapapun yang mau ditendang ini ya benar-benar adalah keputusan yang cukup sulit. Tapi malah dibalikin kembali keadaan Special Migration dikeluarkan dengan Nether Realm berhasil menyalakan seorang Tarzan. Tapi dibalik itu semua Sanji yang terperangkap oleh perangkap tim Onyx. Kairi kali ini masih dengan permainan melakukan flankingnya. Lihat dia pakai Fanny, dia mau flanking dia nggak mau lewat tengah sana. Karena dia tahu dia bisa terkena Energy Eruption, dia tahu dia bisa terkena Taun. Dan bahkan kali ini Lordnya coba untuk dikendalikan oleh cewek yang masih ready banget Purify-nya. On the way of Draken, Purify KM is every day, saat terbilang utama, tapi Troll kali ini nggak boleh lagi terperangkap. Energy Eruption mencoba untuk menyelamatkan sosok dari Bones. Tapi Tarzan kalau dia yang terkena damage dan dia yang ter-take down, Wah. gak ada power of retribution. Ini benar-benar keputusan yang sulit antara Tarzan atau Troll yang tumbang. Tapi ketika Tarzan tumbang, gak ada lagi kali ini perebutan retribution di arah Lord. Tapi jadi lebih mahal gak sih karena Tarzan yang Iya. tumbang. Dan Iya. sekarang Lordnya bisa jatuh ke tangan dari tim Onyx. Metode pick off dengan damage dealer jungler yang cukup tentunya bisa memberikan Kairi juga pressure menuju ke area dari Lordnya. Gila Dan lihat, cewek. Lihat, Nether Realm kembali harus dikeluarkan. Boy 2 kali. Dua kali Kiboy memberikan posisi yang cukup baik untuk tim Onyx dengan sangat bebas terbelasih duet from Sano. Kali ini tidak bisa menghentikan permainan dari tim Onyx dan dibalaskan oleh Sans. Lihat, Wow. dengan kekeran mata Sans berhasil menutup ke arah Sano. Hilang di Mata telan elang. bumi. Mata elang. Wow. Kalau ini bukan mata elang, mata gilang. Mata gilang Iya dong. juga. Mata Apalagi gilang. dengan Astral Bener, Recall bener, yang begitu on point. Dan bahkan ada satu lagi bonus damage-nya. Lightning Truncheon. Oke. Ketika sudah full damage, 120% magic bonus akan connect langsung ke arah Cloud. Dan Cloud-nya tidak bisa menghandle hal tersebut karena Purify-nya pun sudah digunakan. Bukan hanya itu aja Profesor KB, Cloud masih terlalu lama untuk bisa kembali lagi ke lane of down. Kairi kembali dengan trigger di arah top lane. Onyx, mereka masih menunggu Astralico-nya tidak dibuka. Kenapa? Untuk Lord-nya udah deket, baru Sans kebuka Astralico. Iya. Nah ini Lord-nya udah mulai masuk. Kiboy ready flicker. Astralico, langsung Astralico harusnya. Dan terbuka posisi para pasukan dari tim Triple Sport. Kiboy momen belum dikeluarkan, tapi mundur ke belakang. Kairi free hit ke belakang. Base terbuka membuat para pasukan dari tim Triple Sport kan bisa menahan tim. Onyx membuka base-nya, fokus ke base-nya. Blazing from Sano, cuma sebentar. Wipeout pun terjadi. Tim Onyx seperti biasa menghancurkan mental dengan wipeout dan mendapatkan game yang pertama. Wow, sang Raja Langit tentunya